Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok General Jurnal akan menjelaskan simpulan materi pendapatan serta soal pemahaman materi dan kasus. Saya Rifa Alia Hermawan dengan NPMC 102300026 akan menjelaskan simpulan materi pendapatan. Jadi, pengakuan pendapatan berasal dari operasi biasa dan seringkali disebut dengan berbagai istilah seperti penjualan, upah, sewa, bunga, royalti, dan pendapatan jasa. Prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition menunjukkan bahwa pendapatan diakui saat terdapat kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada perusahaan dan manfaat tersebut dapat diukur secara andal. Di sini ada 4 transaksi pendapatan yang diakui sesuai dengan prinsip di atas. Yang pertama, perusahaan mengakui pendapatan dari penjualan produk pada tanggal penjualan. Tanggal ini biasanya diartikan sebagai tanggal pengiriman kepada pelanggan. Yang kedua, perusahaan mengakui pendapatan dari jasa yang diberikan ketika jasa telah selesai dilakukan dan dapat ditagih. Yang ketiga, perusahaan mengakui pendapatan dari mengizinkan pihak lain untuk menggunakan aset perusahaan seperti bunga, sewa, dan royalti seiring dengan berlalunya waktu atau saat aset digunakan. Yang keempat, perusahaan mengakui pendapatan dari pelepasan aset selain pokok produk yang biasa dijual pada tanggal. Lalu di sini ada transaksi yang meliputi tentang pendapatan. Yang pertama itu di sini ada jenis transaksinya, penjualan produk dari persediaan. Untuk pendapatannya disebut pendapatan dari penjualan dan waktu pengakuan pendapatannya itu ketika tanggal penjualan atau tanggal pengiriman. Lalu jenis transaksi yang kedua ada menyediakan jasa. Nama pendapatannya itu pendapatan dari upah atau jasa. Lalu waktu pengakuan pendapatannya itu jasa dilakukan dan ketika dapat ditagih. Lalu jenis transaksi yang ketiga itu ada izin menggunakan aset. Lalu untuk nama pendapatannya itu pendapatan dari bunga, sewa, dan royalti. Waktu pengakuan pendapatannya itu ketika seiring berlalunya waktu atau saat aset digunakan. Jenis transaksinya itu ada yang terakhir ada penjualan aset selain dari pendapatan. Nama pendapatannya itu keuntungan atau kerugian pelepasan. Waktu pengakuan pendapatannya itu ada pada tanggal penjualan atau pertukaran. Lalu selanjutnya ada penyimpangan dari dasar penjualan. Pengakuan lebih awal diperkenankan jika data kepastian yang tinggi tentang jumlah pendapatan yang diperoleh. Tetapi pendapatan dapat ditunda jika derajat ketidakpastian jumlah pendapatan atau cost yang sangat tinggi. Yang kedua itu ada penjualan tidak menggambarkan selesainya proses laba. Lalu selanjutnya ada pengukuran pendapatan penjualan. Pendapatan ini harus diukur sebesar fair value yang diperkirakan akan diterima atau piutang dagang. Yang pertama itu ada trade discount atau volume rebates harus mengurangi jumlah yang akan diterima atau piutang dan pendapatan. Yang kedua itu ada jika pendapatan ditunda, penjual itu harus menetapkan tingkat bunga untuk selisih antara kas atau kas ekuivalen dan jumlah yang ditunda pembayarannya. Di sini menurut IFRS, pendapatan diukur pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima disesuaikan dengan nilai kas atau setara kas yang diterima atau dibayar. Selain itu, jika sifat barang atau jasa yang ditukar tidak serupa, pertukaran dicatat sebagai pendapatan. Namun, jika sifatnya serupa, maka tidak ada pendapatan yang dilaporkan. Lalu ada selanjutnya ada pengakuan pendapatan penjualan. Pendapatan dari penjualan barang diakui jika kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama, perusahaan telah mentransfer kepemilikannya kepada pembeli. Lalu perusahaan tidak lagi mempertahankan berbagai hal yang biasanya dilakukan oleh pemilik barang. Selanjutnya, jumlah pendapatan dapat diukur secara jelas. Lalu kemungkinan besar ada manfaat ekonomi yang mengalir ke perusahaan. Yang terakhir, kos atau biaya yang terjadi atau diperhitungkan dapat diestimasi secara jelas.
Lalu selanjutnya ada kontrak jangka panjang, yaitu konstruksi. Kontrak panjang seringkali memberitahu bahwa penjual dapat menagih pembeli secara berkala saat penjual mencapai berbagai titik dalam proyek. Lalu di sini terdapat dua metode akuntansi yang jelas berbeda untuk kontrak konstruksi jangka panjang, yaitu yang pertama ada metode persentase penyelesaian, yaitu perusahaan mengakui pendapatan dan laba bruto setiap periode berdasarkan kemajuan mengakumulasi biaya konstruksi ditambah laba bruto yang diperoleh sampai saat ini dalam akun persediaan dan mengakumulasi penagihan kemajuan dalam akun kontra persediaan. Lalu metode yang selanjutnya itu ada metode pemulihan biaya, di mana pendapatan hanya diakui sebesar biaya yang dikeluarkan yang diharapkan dapat dipulihkan. Di sini ada kerugian untuk kontrak panjang, yaitu kerugian pada periode berjalan atas pada kontrak yang menguntungkan. Yang kedua itu ada kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan. Lalu yang terakhir itu ada pengungkapan dalam laporan keuangan. Kontraktor konstruksi biasanya membuat beberapa pengungkapan laporan keuangan yang spesifik selain yang dibutuhkan oleh semua bisnis. Pada umumnya pengungkapan tambahan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Misalnya, kontraktor konstruksi harus mengungkapkan hal-hal berikut: pendapatan yang diakui selama periode tersebut dan metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak, dan tahapan penyelesaian. Untuk kontrak yang masih berjalan, perusahaan harus mengungkapkan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan dan mengakui laba neto, jumlah uang muka yang diterima, dan jumlah retensi setiap aset atau liabilitas kontingensi yang terkait dengan kontrak bersangkutan juga diungkapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsy Delia Samudra dengan NPM C102300012. Soal yang pertama itu apa yang dipandang sebagai kritik utama IFRS terkait dengan pengakuan pendapatan? Jawabannya, berdasarkan IFRS, pendapatan diukur pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima sesuai dengan nilai kas atau setara kas yang diterima atau yang dibayarkan. Selain itu, jika sifat barang atau jasa yang ditukar tidak serupa, pertukaran dicatat sebagai pendapatan. Jika sifatnya serupa, maka tidak ada pendapatan yang dilaporkan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan prinsip pengakuan pendapatan? Jawabannya, prinsip yang menunjukkan bahwa pendapatan diakui saat terdapat kemungkinan manfaat ekonomik akan mengalir kepada perusahaan dan manfaat tersebut dapat diukur secara andal, di mana konsep akuntansi yang mengatur kapan dan bagaimana pendapatan perusahaan harus diakui dalam laporan keuangan. Prinsip ini memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan akurat dan sesuai dengan standar akuntansi. Prinsip pengakuan pendapatan mengharuskan pendapatan dicatat saat diperoleh, bukan saat pembayaran diterima. Hal ini berbeda dengan akuntansi kas yang mencatat pendapatan hanya saat uang tunai diterima. Yang ketiga, bagaimana seharusnya pendapatan diukur? Jawabannya, jika pembayaran ditangguhkan, penjual harus menunjukkan suku bunga untuk selisih antara harga tunai atau setara kas dan jumlah yang ditangguhkan. Intinya, penjual menandai penjualan dan harus mencatat pendapatan bunga selama termin pembayaran. Nomor 4, jelaskan penjualan bill and hold dan kapan pendapatan diakui pada situasi ini. Jawabannya, penjualan bill and hold terjadi pada saat pembeli belum siap menerima barang tetapi telah menerima hak milik dan menerima tagihan. Contoh pengaturan penjualan bill and hold: Butler
membuat jurnal berikut untuk mencatat penjualan bill and hold. Piutang usaha di debit, penjualan di kredit. Jika periode waktu penting berlalu sebelum pembayaran, piutang usaha harus didiskontokan. Hal ini karena mungkin salah satu kondisi tersebut tidak dapat terpenuhi, misalnya termin pembayaran biasa. Dalam kasus ini, pendekatan yang paling tepat untuk penjualan tagih dan tahan bill and hold sales adalah untuk menunda pengakuan pendapatan sampai saat pengiriman karena resiko dan imbalan kepemilikan biasanya tidak beralih hingga saat tersebut. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan penjualan layaway dan bagaimana seharusnya pendapatan penjualan dilaporkan untuk jenis transaksi ini? Jawabannya, penjualan layaway adalah metode pembelian eceran di mana konsumen membayar uang muka untuk barang yang dibeli dan kemudian membayar sisanya secara bertahap. Beberapa perusahaan menjual barang dengan basis angsuran. Akibatnya, perusahaan menahan barang-barang tersebut sampai pembayaran akhir dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti Zakira Ramania dengan NPM C10230036. Saya akan menjelaskan soal kasus pengakuan pendapatan jangka panjang, kontrak, dan jurnal. Soalnya, company menggunakan metode akuntansi presentase penyelesaian pada tahun 2010. Hamilton bekerja keras kontrak senilai 2.200.000 dengan perincian lainnya adalah sebagai berikut. Biaya yang dikeluarkan saat ini pada tahun 2010 sebesar 640 dan 2011 sebesar 1.425.000. Estimasi biaya untuk menyelesaikan pada tanggal 31 Desember sebesar 960 pada 2010 dan 0 pada 2011. Penagihan pelanggan sampai saat ini sebesar 420 dan 1.680 pada tahun 2011. Penerimaan pembayaran sampai saat ini sebesar 350 di 2010 dan 1.500 di 2011. Diminta berapa porsi dan total nilai kontrak yang akan diakui sebagai pendapatan pada tahun 2010 dan 2011. Kemudian dengan asumsi fakta-fakta yang sama seperti yang di atas, kecuali bahwa Hamilton menggunakan metode akuntansi pemulihan biaya, berapa porsi dari total nilai kontrak yang akan diakui sebagai pendapatan 2011. Kemudian buatlah serangkaian jurnal untuk tahun 2010 menggunakan metode persentase penyelesaian. Jawabannya, kontraknya kan 2.200.000. Terus untuk mencari pendapatan yang diakui, maka nilai kontrak di 2010 dan 2011 sebesar 2.200.000 dengan dikurangi perkiraan biaya yang biaya hingga saat ini sebesar 640 di 2011 dan 1.425 di 2011. Kemudian perkiraan biaya hingga penyelesaian sebesar 960 dan di 2010 dan 2011 sebesar 0. Dengan perkiraan total biaya sebesar 1.600.000 di tahun 2010 dan tahun 2011 sebesar 1.425. Kemudian untuk perkiraan laba bruto sebesar 600.000 dan 775.000. Kemudian untuk mencari persentase penyelesaiannya yaitu 640.000 untuk tahun 2010 dibagi 1.600 menghasilkan persentase sebesar 40%. Untuk 2011 1.425.000 dibagi 1.425.000 menghasilkan 100%. Untuk ayat jurnalnya yaitu
Untuk mencatat biaya konstruksi di tahun 2010, di debit ada konstruksi dalam proses sebesar 640 dan di kreditnya ada material, kas, utang, dan lain-lain sebesar 640. Kemudian untuk 2011, konstruksi dalam proses sebesar 960 di debit dan kreditnya material, kas, utang, dan lain-lain. Kemudian untuk mencatat perkembangan penagihan, di debitnya ada piutang usaha di tahun 2010 sebesar 420 dan penagihan pada konstruksi dalam proses sebesar 420. Di tahun 2011 sebesar 1.680 dan di piutang usaha dan penagihan pada konstruksi dalam proses sebesar 1.680. Kemudian untuk mencatat penagihan tahun 2010 ada kas sebesar 350 dan piutang usaha sebesar 350 di kredit. Dan di tahun 2011 di debitnya ada kas 1.500 dan kreditnya piutang usaha sebesar 1.500. Kemudian untuk pendapatan, biaya dan laba bruto setiap tahunnya. Pada tahun 2010 pendapatannya 2.200.000 dikalikan dengan 40% yang tadi menghasilkan 880 pada saat ini dan diakui pada tahun berjalan sebesar 880. Kemudian biayanya pada saat ini 640 dan diakui pada tahun berjalannya sebesar 640. Kemudian laba brutonya selisih antara pendapatan dengan biaya sebesar 240 di saat ini dan di tahun berjalan sebesar 240. Kemudian untuk tahun 2011 pendapatannya 2.200.000 dikalikan dengan 100%, maka menghasilkan 2.200.000 di saat ini dan di tahun sebelumnya sebesar 880. Kemudian di tahun yang berjalannya sebesar 1.320, hasil dari 2.200.000 dikurangi dengan 880 menghasilkan 1.320. Kemudian biayanya sebesar 1.425.000 di tahun saat ini. Kemudian di tahun sebelumnya sebesar 640 dan di tahun berjalan sebesar 785. Kemudian untuk laba brutonya sebesar 775 dan di tahun sebelumnya sebesar 240, kemudian di tahun berjalannya sebesar 775. Untuk menjawab soal yang B tentang pemulihan, pada tahun 2010 pendapatan biaya yang dikeluarkan sebesar 640 yang sampai saat ini dan pada tahun berjalan sebesar 640. Kemudian biayanya sebesar 640 sampai saat ini dan diakui pada tahun berjalan sebesar 640. Kemudian laba brutonya adalah 0. Untuk 2011 pendapatannya biaya yang dikeluarkan sebesar 2.200.000 di tahun saat ini. Di tahun sebelumnya sebesar 640 dan di tahun berjalannya 1.560, hasil selisih saat ini dan tahun sebelumnya. Kemudian untuk biayanya 1.425.000 pada tahun saat ini, kemudian tahun sebelumnya 640 dan tahun berjalan sebesar 785.000. Untuk laba brutonya selisih antara pendapatan dan biaya sebesar 775.000 di tahun saat ini, di tahun sebelumnya 0 dan di tahun berjalan sebesar 775.000. Maka untuk menjawab yang C, ayat jurnalnya, di tahun 2010 untuk mengakui pendapatan laba dan bruto, konstruksi dalam proses laba bruto di debit sebesar 240, beban konstruksi di debit 640, dan pendapatan dari kontrak panjang di kredit sebesar 880. Kemudian untuk tahun 2011 konstruksi dalam proses laba bruto sebesar 535.000 di debit dan beban konstruksi di debit sebesar 785.000 dan di kreditnya ada pendapatan dari kontrak jangka panjang sebesar 1.320. Kemudian untuk mencatat penyelesaian kontrak, tagihan atas konstruksi dalam proses sebesar 2.200.000 dan konstruksi dalam proses sebesar 2.200.000 di tahun 2011. Sekian dari saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.